Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan keempat dari mata kuliah ekologi manusia adalah etika lingkungan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan etika lingkungan. Struktur penyajian kuliah terbagi ke dalam 5 pokok bahasan, yakni pengertian etika, kemudian menukik pada teori etika lingkungan, berikutnya tentang pergeseran peradaban yang memerlukan prinsip-prinsip etika lingkungan. Selanjutnya, kita akan mendaratkan etika lingkungan ini pada masyarakat lokal suku Petalangan Riau. Apa itu etika? Dan mengapa kita perlu mempelajari etika lingkungan? Apa relevansinya? Apa gunanya? Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibakukan dalam bentuk kaidah, norma atau aturan yang kemudian disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Singkatnya, kaidah ini menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus ditinggalkan. Kaidah, norma, atau aturan ini selanjutnya sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu atau menganut suatu prinsip moral. Sebagai misal, seorang dosen bisa dinilai sebagai dosen yang baik dalam hal dia mengajar, sehingga menampilkan presentasi yang menarik dan mempersiapkan diri sebelum mengajar, dan seterusnya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang baik kalau dia memberi nilai secara diskriminatif dan tidak objektif, seperti memperjualbelikan nilai dan seterusnya. Apa yang saya sebutkan terakhir ini adalah penilaian moral. Pengertian etika memiliki kesamaan dengan pengertian moralitas. Secara etimologis, moralitas berasal dari kata mos atau jamaknya mores, yang diartikan juga sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Dengan demikian, secara harfiah, etika dan moralitas sama-sama berarti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Sehingga etika lingkungan hidup tidak hanya bicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga meliputi seluruh relasi manusia di antara seluruh kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain di jagat raya ini. Merujuk pada Sonny Carap 2002 dalam bukunya yang bertajuk Etika Lingkungan, maka etika lingkungan diklasifikasikan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, etika lingkungan dangkal. Ini disebut juga dengan shallow environmental ethics atau disebut dengan antroposentrisme. Yang kedua, etika lingkungan medium atau intermediate environmental ethics. Ini dikenal juga dengan sebutan biosentrisme. Etika biosentrisme ini berkembang pada pertengahan abad 20. Yang ketiga, etika lingkungan dalam disebut juga deep environmental ethics atau ekosentrisme. Etika ekosentrisme ini mulai berkembang pada awal 1970-an. Kita akan menguraikan satu persatu dari ketiga etika lingkungan ini. Agama Kristen dan filsafat Barat dan seluruh tradisi pemikiran liberal, termasuk ilmu pengetahuan modern, dianggap sebagai akar dari etika antroposentrisme. Dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26-28 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah pada hari ke-6 sebagai puncak dari seluruh karya ciptanya. Selanjutnya, Allah menyerahkan alam semesta beserta isinya, ikan di laut, burung-burung di udara,
ternak, seluruh bumi, dan semua binatang yang merayap di atas tanah, dan semua makhluk hidup, itu semua kepada manusia untuk dikuasai dan ditaklukkan. Ajaran ini telah ditafsirkan bahwa Allah menciptakan kewenangan penuh kepada manusia untuk mengeksploitasi alam demi kepentingannya. Argumen antroposentris berikutnya adalah tradisi Aristotelian, sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Aquinas, René Descartes, dan Immanuel Kant, bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk ciptaan lain, karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional. Cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan yang bersifat mekanistik ini sangat kuat untuk mendominasi etika antroposentrisme. Etika antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Hanya manusia dan kepentingannya sajalah yang mempunyai nilai. Alam tidak punya nilai. Alam beserta seluruh isinya hanya dipandang sebagai objek, sebagai sumber daya, sebagai alat, atau sebagai sarana bagi pemenuhan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan manusia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh ia mendukung dan demi kepentingan manusia. Sehingga manusia dipandang sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja. Ia dianggap sebagai sesuatu yang di luar, di atas, dan terpisah dari alam. Etika antroposentrisme ini mengandung banyak kelemahan, di antaranya mengabaikan komponen lingkungan, baik yang biotik maupun abiotik. Yang tidak mempunyai manfaat langsung dengan kepentingan manusia, maka ia dipandang tidak punya nilai atau tidak berharga. Sebagai contoh, kebijakan revolusi hijau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Apa dampak revolusi hijau terhadap unsur biotik dan abiotik serta pengaruhnya pada manusia? Ini bisa dicari di internet dan analisis sudah banyak sekali, sangat komprehensif. Mulai dari dampak pada terjadinya krisis keanekaragaman hayati akibat sistem pertanian yang monokultur, tanah yang menjadi keras dan miskin hara karena terlalu masifnya injeksi pestisida dan pupuk-pupuk kimia, bahkan sampai pada munculnya ledakan hama sekunder, hingga krisis sosial ekologis. Bahkan, sisa residu pestisida dari seorang ibu bisa ditransfer ke anak bayinya melalui air susu ibu. Kelemahan berikutnya dari etika antroposentrisme ini adalah karena kepentingan manusia selalu berubah-ubah dan kadarnya yang berbeda-beda. Suatu komponen lingkungan yang semula dipandang tidak bernilai dapat menjadi bernilai sebagai akibat adanya kemajuan teknologi, ekonomi, dan perubahan gaya hidup. Sebagai contoh, ikan hias di lautan dieksploitasi manusia, termasuk dengan terumbu karangnya, karena akhir-akhir ini berkembang pandangan bahwa memiliki akuarium ikan laut menunjukkan kelas sosial yang tinggi. Padahal dulunya ikan hias dan terumbu karang dipandang tidak ada harganya. Sekarang berbeda, harganya mahal dan bernilai ekonomi tinggi. Perubahan cara pandang manusia tentang sesuatu nilai yang berkaitan dengan gaya hidup ini pada akhirnya mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Artinya, kepentingan jangka pendek, khususnya ekonomi, merupakan pusat perhatian dari etika antroposentrisme. Lingkungan hidup sering dikorbankan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Dengan kata lain, lingkungan dan alam semesta dibutuhkan manusia demi memuaskan kepentingan manusia itu sendiri. Kita masuk pada etika yang kedua, yaitu biosentrisme. Etika lingkungan biosentrisme diperkenalkan oleh Albert Schweitzer, pemenang Nobel pada tahun 1952. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga makhluk hidup selain manusia juga perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak, sehingga alam dan manusia adalah komunitas moral. Etika ini juga berlaku bagi seluruh komunitas biotik, manusia dan makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, pada dasarnya mempunyai hak hidup, demikian pula sistem kehidupan. Oleh karenanya,
Segala sesuatu yang bersifat hierarkis harus dihindari dengan cara menyatu dengan dan bukan berada di atas organisme lain. Terdapat dua pilar utama dari teori biosentrisme ini. Pertama, teori lingkungan yang berpusat pada kehidupan, atau disebut juga Life-Centered Theory of Environment, atau biosentrisme yang dikembangkan oleh Schweitzer. Dan yang kedua adalah etika bumi, atau The Land Ethic. Ini dikembangkan oleh Aldo Leopold. Schweitzer memandang hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan moral bahwa makhluk-makhluk di alam semesta mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka mempunyai kehidupan sendiri yang bermartabat. Karena itu, manusia harus melindungi dan melestarikannya. Sementara itu, melalui etika bumi, Aldo Leopold ingin mengubah cara pandang manusia yang hanya melihat bumi dan segala isinya sekedar alat dan objek dalam relasi ekonomi dan hanya mempunyai nilai dan fungsi ekonomi bagi kepentingan manusia. Leopold mengkritik cara pandang yang meletakkan alam hanya sebagai objek untuk dieksploitasi demi kepentingan ekonomis. Leopold memandang bahwa komunitas moral itu juga mencakup pula seluruh komunitas biotik. Kita masuk pada etika lingkungan yang ketiga, yakni ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan perluasan dari teori biosentrisme. Pandangan ekosentrisme ini dikembangkan tahun 1973 oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia. Ekosentrisme memandang etika bagi seluruh sistem ekologi, baik itu yang hidup atau kita sebut sebagai unsur biotik maupun yang tak hidup atau yang kita sebut dengan abiotik. Etika ekosentrisme ini kemudian menjadi tonggak munculnya perbedaan mendasar dalam gerakan lingkungan, yakni satu sisi yang berangkat dari pemahaman yang dangkal atas makna ekologi, disebut dengan shallow ecological movement, dan yang kedua terlahir atas dasar pemaknaan yang mendalam atau pekat terhadap ekologi, disebut dengan deep ecology movement. Menurut ekosentrisme, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi suatu yang lain. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. Ekologi pekat memusatkan perhatiannya kepada semua makhluk hidup tanpa kecuali, berikut dengan lingkungan fisiknya, tempat dia di mana berada. Ini yang kita sebut dengan biosfer. Ekologi pekat tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kepentingan jangka pendek, tetapi jauh ke depan jangka panjang, bahkan menyangkut seluruh sistem ekologis, tidak terbatas pada makhluk hidup saja. Jadi, mengungkap juga unsur biotik dan abiotik sebagai komunitas moral. Ekologi pekat berangkat dari kritik terhadap antroposentrisme yang oleh Naess digolongkan sebagai gerakan ekologi dangkal. Ekosentrisme membawa manusia agar melebur menjadi satu dengan kehidupan alam semesta ini. Perilaku manusia tersebut kemudian ditransformasi menjadi aksi nyata dan konkret, menjadi gerakan sosial yang jauh lebih mendalam dan komprehensif. Sehingga kemudian tumbuh gerakan sosial baru, gaya hidup yang selaras atau menyatu dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Hal ini tentunya menuntut perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai, dan perilaku atau gaya hidup. Sehingga selanjutnya kita bisa membedakan perbedaan etika ekologi pekat dengan ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal berbasis pada paradigma mekanistik, sementara etika ekologi pekat berbasis pada paradigma holistik dan sistemik. Etika ekologi dangkal cenderung menerima atau mendorong ideologi pertumbuhan ekonomi. Sementara sebaliknya, etika ekologi pekat bertitik tolak dari ideologi keberlanjutan sistem ekologi. Penelaahan kita terhadap 3 etika lingkungan sebelumnya
antroposentris, biosentris, dan ekosentris, membawa perjalanan kita dalam upaya membongkar cara pandang manusia yang keliru tentang dirinya, alam, dan tempat manusia dalam alam. Sehingga ekofeminisme penting pula untuk kita pelajari sebagai sebuah cara pandang baru. Istilah ekofeminisme diperkenalkan oleh seorang feminis Prancis bernama Francoise de Olbon yang beraliran postmodernisme. Ia mempertanyakan dan menggugat cara pandang dominan yang berlangsung di era modern, yakni cara pandang maskulin, patriarkis, dan hierarkis. Ekofeminisme memandang kerusakan sumber daya alam pada dasarnya berakar dari tumbuhnya masyarakat yang kompetitif, akuistik, dan eksploitatif sebagai akibat berkembangnya struktur patriarki yang bersifat represif, dominan, dan senantiasa mengontrol. Tokoh ekofeminisme antara lain Caroline Merchant, Vandana Shiva, dan Maria Meist. Ekofeminisme menawarkan sebuah telaah kritis atas akar dari semua krisis lingkungan dewasa ini. Menurut ekofeminisme, harus ada revolusi cara pandang bahwa struktur kompetitif harus mengarah kepada struktur yang kooperatif. Sifat individualisme harus mengacu dan mempertimbangkan keputusan kolektif. Dominasi, kontrol, dan eksploitasi terhadap kelompok yang lain harus dirubah menjadi mendukung semua pihak. Yang kesemua itu harus dipandang secara kontekstual, pluralistik, komprehensif, atau inklusif, dan holistik. Hal-hal ini telah kita pelajari dalam pokok bahasan paradigma dan perspektif ekologi pada minggu yang lalu. Artinya, prinsip-prinsip feminitas yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan meliputi perdamaian, keselamatan, welas asih, dan kebersamaan. Dengan sendirinya, sikap persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan merupakan prinsip-prinsip maskulinitas yang harus ditinggalkan dan dirubah. Mengapa harus ada pergeseran peradaban? Harus jujur kita akui bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik krisis ekologi global maupun yang lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan lain sebagainya, itu semua bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan diri sendiri. Karena manusia merupakan penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka perlu pergeseran paradigmatik dan cara pikir dan cara bertindak manusia itu sendiri, seperti pergeseran yang ke yin, seperti yang berkarakter maskulin ke feminin, dari yang mengembang mulai menyusut, dari yang semula selalu menuntut mulai bergerak ke arah yang lebih konservatif, dari yang semula sangat agresif mulai juga menyeimbangkan ke arah yang lebih responsif, dari yang semula berkompetisi mulai menjalankan kerja-kerja yang kooperatif, dari yang selalu mengandalkan cara pikir yang rasional mulai juga menggunakan naluri intuitifnya, dan yang selalu menganalisis mulai juga melakukan sintesisnya. Kalau kita analogikan dengan simbol-simbol di alam semesta, maka seperti ini. Yang dari langit mulai turun ke bumi, hingga yang dari permukaan mulai menyusup memahami bagian dalam. Krisis lingkungan global lokal yang melanda peradaban manusia saat ini membutuhkan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, melainkan secara kolektif menjadi gerakan budaya masyarakat secara keseluruhan yang berlandaskan pada paradigma ekologi yang inheren di dalamnya mengandung etika ekosentrisme. Prinsip-prinsip etika lingkungan yang harus ditumbuh kembangkan adalah sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab moral, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip tidak menimbulkan kerusakan, hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Terakhir, kita masuk pada contoh kasus
sejauh mana etika lingkungan dipraktekkan oleh masyarakat adat. Kita akan ambil contoh pada masyarakat adat Petalangan di Provinsi Riau. Masyarakat Petalangan lokasinya 60-95 km dari kota Pekanbaru. Mereka hidup dengan berladang padi, hutan karet, dan nelayan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1993, jumlah populasi orang Petalangan sebanyak 58.000 orang. Masyarakat adat Petalangan membagi tata guna tanah ke dalam 4 kategori, yakni tanah kampung, tanah dusun, tanah peladangan, dan rimba larangan. Berikut sair kehidupan suku Petalangan yang merupakan refleksi etika lingkungan. Kita akan ambil contoh terkait dengan tanah kampung. Berikut kutipan sairnya. Apa tanda tanah kampung? Tempat koto didirikan, tempat rumah ditegakkan, rumah besar berumah kecil. Di sana darah bertumpah, di sana adat ditegakkan, di sana lembaga didirikan. Kemudian, terkait dengan rimba larangan. Berikut adalah kutipan sairnya. Apa tanda rimba larangan? Rimba dikungkung dengan adat. Rimba dipelihara dengan lembaga. Tempat tumbuh kayu kayan. Tempat hidup binatang hutan. Tempat beramu dan berburu. Tempat buah bermusim-musim. Rimba tak boleh binasa. Bila mengambil dengan meminta. Meminta kepada pucuk adat. Mengambil tidak menghabiskan. Minta jangan berlebihan. Ambil seukur patut dan layak. Sehingga kita lihat apa refleksi dan bagaimana kearifan lokal masyarakat Petalangan. Berikut sair lanjutannya. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tidak ada hutan, binasalah badan. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Rusak hutan, binasa badan. Rusak belukar, hidup terkapar. Hidup orang talang di hutan tanah. Hutan tanah hilang, orang talang pun punah. Maka, menurut saudara, sejauh mana etika lingkungan suku Petalangan itu? Apakah orang Petalangan ini masuk dalam kategori yang menganut etika antroposentrik, ataukah biosentrik, atau etika ekosentrik? Mari kita diskusikan hal ini lebih jauh di kelas online kita. Terkait etika lingkungan, rujukan utamanya dari Sonny Kerat. Sekian dari saya. Kita lanjutkan diskusi kita di kelas online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.